Oke, udah ya. Nah, ini layar Excel-nya udah kelihatan kan ya? Kelihatan. Nah, pertama, oke, jadi ini soalnya soal UAS Ganjil PKM 2019-2020. Nah, di sini langsung aja ke soal yang pertama itu tentang agrikultur sama komitmen pembelian. Nah, eh, jadi di sini dimintanya itu buat jurnal terkait tahun 2019 dan 1 Maret 2020. Nah, jadi langsung ke soal yang pertama. Nah, ini sebelumnya aku kasih tahu dulu. Uh, aku nggak tahu di kelas kalian udah dibilang atau belum, tapi kalau sama dosenku, Pak Resi, Dusku, nah beliau itu bilang kalau misalkan untuk ujian PKM ini, kalau misalkan ada soal yang agrikultur ini, dia kan dicatatnya itu senilai NRV. Nah, jadi nanti disesuaiinnya itu pas akhir periode aja, pas 31 Desember. Bukan setiap ada perubahan nilai dari NRV-nya gitu. Makanya sekarang kita bikin-bikin dulu, terus di akhir baru kita nge-adjust ke NRV yang terbaru. Gitu. Nah, soal yang pertama, yaitu pada tanggal 4 Januari 2019, perusahaan membeli 300 ekor sapi. Beras secara tunai seharga 5.000 per ekor. Biaya-biaya untuk menjual sapi sebesar 150.000 per ekor. Nah, biaya penjualan ini tidak berubah sepanjang tahun 2019. Jadi, kalau kalian mau, bagusnya itu kalian bikin misalkan kayak keterangan kayak gini dulu, biar nanti itu nggak pusing gitu, nggak bingung di tengah-tengah. Nah, jadi untuk jurnal yang pertama, dia itu kan beli biological asset. Nah, di sini kita catat akunnya itu, kalau aku pakai milking cows. Nah, jadi senilai berapa? Pokoknya kan kita itu kita bayar ke si penjual. Nah, penjual itu dia tuh kan nggak memperhitungkan kita catat berapa gitu. Jadi kalau dia jualnya 5 juta per ekor, ya dia maunya nerima 5 juta per ekor gitu. Makanya dia untuk cash yang kita keluarkan dia itu tetap senilai 5 juta dikali 300 ekor. Nah, tapi kalau kita nyatetnya itu senilai NRV dikali jumlah ekornya. Jadi 5 juta dikurangin 150.000 dulu, baru nanti kita kali sama 300 ekor. Nah, selisihnya itu kan sebenarnya kayak loss ya. Jadi di sini bisa kalian catat UHGL atau initial loss. Pokoknya intinya itu dia itu bakal jadi sebuah kerugian yang nanti masuk di other income and expense di income statement gitu. Nah, itu untuk jurnal nomor satunya. Nah, terus untuk nomor 2, tanggal 5 Januari 2019, perusahaan membeli 5 ton pakan ternak seharga 5.000 per kilogram. Nah, jadi untuk di sini kalian bebas mau pakai pendekatan apa. Misalkan kalian mau pakai pendekatan aset, berarti kalian catatnya itu supplies. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau pakai pendekatan laba rugi, itu bisa langsung ke supplies expense pada cash. Nah, senilai berapa? 5.000 dikali 5.000 kilogram. Itu dapatlah 25 juta. Nah, terus untuk jurnal nomor 3, yaitu 11 April 2019, nah, karena banjir ada 50 ekor sapi yang mati. Nah, kemungkinan besar ya soalnya itu kayak bakal gini-gini aja gitu. Soalnya dari UTS dari UAS 2018 2019 soalnya kayak gini. Jadi pertama beli, terus nanti ada yang mati separuh. Pokoknya intinya kayak gini. Nah, nanti ingat karena kita sesuainya itu di akhir, jadi kita masih pakai NRV yang semula. Nah, makanya jurnalnya di sini itu loss jadi untuk akun itu sebenarnya bebas ya, yang penting dia itu nanti mencerminkan loss gitu. Jadi kalau aku sendiri itu nggak terpaku sama nama akun gitu. Kayak ini aja bisa WGL, bisa loss gitu. Yang penting nanti mencerminkan loss kayak gitu. Nah, pada apa? Pada biologi aset sebesar berapa? Sebesar NRV-nya 5 juta dikurang 150 dikali sama 50 ekor yang mati. Nah, dapatlah 242,5 juta. Nah, terus untuk transaksi nomor 4, untuk transaksi nomor 4, pada tanggal 30 September 2019, perusahaan mulai memanen susu segar. Nah, di sini si PT Agri Merah ini kan dia emang tujuan utama perusahaannya itu memasok susu segar. Nah, jadi
yang harusnya susu itu sebagai produk agrikultur, di sini juga bisa kita catat sebagai persediaan karena dia itu memang jualnya langsung susu sapi segarnya gitu. Makanya di sini jurnalnya kita pakai milk inventory pada UHGL. Nah, kalau misalkan dia produk agrikultur, dia itu kan dicatatnya senilai NRV. Nah, tapi kalau misalkan dia persediaan itu kan dinilai senilai cost. Nah, si milk inventory ini, si susu sapi ini yang pertamanya produk agrikultur, langsung kita transfer dia sebagai persediaan. Makanya kita bisa catat di sini itu cost-nya itu ya senilai NRV-nya dia gitu. Makanya di sini dapatlah NRV fair value pada tanggalnya itu kan 9.000 tuh. 9.000 dikurangin sama 500 karena 500-nya itu tuh cost to sell-nya. Nah, 500 per liter dikali 520 dapatlah 4,42 juta pada UHGL. Nah, kalau dia itu produk agrikultur kayak gitu sandingannya sama UHGL. Nah, terus untuk transaksi nomor 5 itu 1 Oktober 2019, perusahaan menjual seluruh susu segar yang dihasilkan kepada PT Bintang Duit sesuai harga pasar. Biaya untuk menjualnya itu masih sama. Nah, di sini itu kan ada penjualan, berarti jurnal pertama kita buat jurnal penjualan yaitu cash pada sales revenue. Nah, untuk sales revenue itu kan senilai berapa yang terjadi di pasar kan. Nah, makanya di sini kita lihat harga pasar pada tanggal 1 Oktober itu kan 10.000. Makanya sales revenue kita akui itu senilai 10.000 dikali 520 liter. Nah, tapi kalau cash yang kita terima ya senilai sama NRV-nya gitu. Makanya di sini itu 10.000 dikurang sama biaya untuk menjualnya tadi 500 dikali 520 liter. Nah, selisihnya masuk ke selling expense. Nah, jadi cost to sell itu nanti dia bakal jadi selling expense. Makanya 500 dikali 520 liter. Begitu. Nah, terus jurnal yang kedua itu COGS pada inventory. Kalau misalkan kita jual kan emang ada kayak gitu ya. Jadi COGS-nya senilai berapa yang kita akui semula itu 4,42 juta. Makanya jurnal itu COGS pada milk inventory senilai 4,42 juta. Nah, terus untuk nomor 6, ini kan tanggal 10 Desember itu perusahaan menandatangani kontrak. Nah, kayak kita udah belajar di pengakun dulu, kita kan cuma mencatat sesuatu yang bersifat pokoknya ada substansi gininya, finansialnya. Nah, kalau misalkan dia cuma tanda tangan, itu kan belum ada transaksinya kan, cuma baru tanda tangan. Makanya dia itu nggak ada jurnal, makanya dia itu no entry. Nah, untuk nomor 7 pada tanggal 31 Desember 2019, harga pasar vitamin ternaknya itu 10.000 per botol. Nah, pertama ketika kita bikin kayak perjanjian gitu, itu kan kita sepakat tuh harganya itu 10.500 per botol. Nah, ternyata pas 31 Desember 2019 dia itu harganya turun jadi 10.000. Berarti kita rugi dong. Yang ternyata harganya 10.000 tapi kita udah terlanjur janji bakal bayar 10.500. Nah, makanya di sini kita catat jurnalnya UHGLI pada purchase commitment liability. Nah, kita di sini tuh masih mencatat liability karena emang itu kan suatu kewajiban kita kan nanti untuk melakukan pembeliannya itu senilai berapa? Senilai selisihnya. Jadi 10.500 dikurangi 10.000 kan dapat 500 dikali sama 200 botol dapatlah 100.000. Nah, makanya jurnal kayak gini. UHGL pada purchase commitment liability. Nah, terus pas dia itu mana nih? Pada tanggal 31 itu kan dia langsung beli kan? Dia tuh langsung beli. Bukan kan? Pas 31 Desember itu kita kan menyesuaikan NRV kayak yang aku bilang di awal tadi. Kita nyesuaiin NRV itu pada akhir periode aja. Nah, kita tahu harga pasar semula pas kita beli itu pas tanggal 4 Januari. Itu kan harga pasarnya itu 5 juta. Nah, terus 31 Desember itu kan harga pasarnya 5,5 juta. Nah, berarti kan karena cost to sell-nya tetap 150, berarti kan kita bisa tahu kalau ternyata ada kenaikan senilai 500.000. Berarti ya kita tinggal catat aja kenaikannya sebesar 500.000 dikali sama sisa dari sapi kita. Yang pertama kita beli 300, terus mati 50, sisanya 250. Nah, berarti
tinggal 500 dikali sama 250. Kalau misalkan mau pelan-pelan, bisa misalkan kita buat dulu NRV awalnya berapa? 4,85 juta. Dapat dari 5 juta dikurang sama 150.000. Nah, terus NRV 31 Desember itu kan dari 5,5 dikurang sama 150.000. Dapatlah 5,35 juta. Nah, selisihnya. Itu kan mengalami kenaikan sebesar 500. Nah, baru langsung kenaikannya ini dikali sama jumlah sapi yang masih kita punya. Nah, dapatlah 125 juta. Nah, terus jurnal terakhir nomor 8 pas 1 Maret 2020, akhirnya perusahaan ini tuh dia itu benar-benar merealisasikan kontraknya. Jadi dia akhirnya beli dengan harga pasar pas itu sebesar 10.300. Bentar ya. Nah, itu jadi pertama kayak gini. Ini sama kayak tadi, mau kita pakai pendekatan aset atau pendekatan laba rugi, jadi nanti pengaruhnya cuma surplus atau surplus expense. Nah, yang pertama kita catat itu barang yang kita beli, itu surplus expense itu kita catat senilai harga pasar, jadi 10.300 dikali sama 200 botol. Nah, yang kedua, itu cash yang kita keluarkan harus senilai sama berapa nilai komitmennya. Ini kan kebetulan tetap ya nilai komitmennya tetap sebesar 10.500. Jadi tinggal 10.500 dikali 200. Nah, semisal nanti pas realisasi kontrak, itu tuh tiba-tiba kontraknya itu berubah gitu harga nilai kontraknya. Nah, itu tetap cash yang kita keluarkan adalah nilai kontraknya itu. Jadi kalau misalkan ada perubahan nilai kontrak, kita pakai nilai kontrak yang baru gitu. Jangan mengacu pada yang udah kita sepakatin di awal gitu. Jadi misalkan di sini nanti nilai kontraknya berubah jadi 10.000, ya cash yang kita keluarkan 10.000 dikali 200 gitu. Terus untuk jurnal yang kedua, karena tadi kita mengakui liability atas kontraknya ini, sekarang harus kita balik. Nah, yang tadinya di kredit sekarang di debit. Jadi purchase commitment liability sebesar 100.000. Nah, selisihnya itu nanti baru masuk ke UHGL, entah dia di kredit atau dia di debit. Nah, kebetulan dia ini tuh untung gitu, makanya dia UHGL-nya itu di kredit sebesar 60.000. Pokoknya UHGL ini untuk penyesuaian akhir aja. Yang pertama tadi kalau misalkan purchase ini, pertama kita catat dulu sesuatu yang kita beli itu senilai harga pasar, terus uang yang kita keluarkan senilai harga komitmen, terus kita kalau misalkan sebelumnya kita udah mencatat, udah mengakui ancang-ancang bakal rugi yang kita catat di 31 Desember 2019 ini, itu tuh harus kita balik dulu, terus selisihnya baru masuk ke UHGL, gitu. Nah, itu untuk jurnalnya. Nah, terus yang B, berapa dampak transaksi di atas terhadap penambahan atau pengurangan net income. Jadi, pengaruhnya ke net income. Nah, jadi ini, kalau net income kan biasa pertama itu ada revenue, terus ada COGS. Jadi, revenue itu kita dapat dari tadi kita jual susu sapi segarnya, terus COGS-nya juga dari situ dapat 4,42, terus dapat gross profit-nya itu 780.000. Nah, terus dikurangi selling expense, tadi ini cost to sell-nya itu, sama kita beli supplies, karena aku catatnya di sini pakai pendekatan laba rugi, makanya di sini langsung kemasukin senilai 25 juta. Nah, kenapa yang pas transaksi nomor 8 ini nggak dimasukin? Karena itu adalah transaksi pada tahun 2020, sedangkan yang diminta itu Sochi pas 2019. Nah, makanya di sini masuk 25 juta aja. Terus di other income and expense, kita ada UHGL sama kerugian dari biological asset yang mati. Nah, UHGL tinggal dijumlah-jumlahin aja. Terus kerugiannya juga tinggal masukin. Nah, dapatlah other income and expense itu 158,18. Nah, dapatlah ternyata pengaruhnya ke net income itu adalah mengalami kerugian sebesar 182,66 juta. Nah, kayak gitu. Itu untuk transaksi, itu untuk nomor satunya. Yang sejauh ini apa ada yang mau ditanya dulu? Ayo kalau misal ada yang mau ditanyain silakan, gak usah malu-malu. Ada yang tanya di chat terus.
Nomor 4 itu transaksinya iya berdasarkan tabel. Nah, kayak tadi, dia ini kan sebenarnya susu itu merupakan sebuah produk agrikultur kan yang dicatat pakai PSAK 69 kalau nggak salah. Nah, tapi karena perusahaan ini dia itu emang jualannya susu sapi segar, makanya yang tadi produk agrikultur itu bisa kita langsung catat sebagai inventory. Nah, kalau ya benar. Produk agrikultur itu kan kita catat pakai NRV. Nah, tapi kalau misalkan inventory kita catat pakai cost-nya. Nah, yang semula dia produk agrikultur kita transfer ke inventory, berarti cost dari inventory itu ya senilai NRV terakhir dari produk agrikultur yang bersangkutan. Makanya inventory di sini kita pakai nilainya yang NRV-nya gitu karena semula dia kan emang produk agrikultur, banyak kan makanya kita bisa pakai NRV-nya yang kita dapat dari tabel ini dikurang sama cost to sell-nya. Gitu. Gimana? Oke. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini itu tentang perolehan aset tetap. Nah, nah, dimintanya itu untuk poin A, itu buatlah jurnal 1 Januari. Nah, kita baca pada tanggal 1 Januari 2019, PT GDS membeli tanah beserta bangunan kantor dari PT Stania dengan data sebagai berikut. Nah, ini ada book value, ada appraisal value. Atas pembelian tanah dan bangunan tersebut, PT GDS membayar kas sebesar 150 juta, menerbitkan 20.000 saham dengan parnya 4.000, berarti selisihnya 6.000, dan menerbitkan notes payable jangka pendek sebesar 120 juta. Nah, oke. Nah, terus kita diminta buat jurnalnya. Berarti kan ini pembelian, kita tinggal catat dulu land sama building, terus di kreditnya ada ngeluarin kas sebesar 150.000, ada penerbitan saham, share capital ordinary, sama share premium ordinary. Nah, share capital ordinary-nya senilai parnya, berarti 4.000 dikali 20.000, dapatlah 80 juta. Terus untuk premiumnya tinggal selisihnya, dapatlah 6.000 dikali 20.000, dapatlah 120 juta. Nah, untuk notes payable, karena dia itu jangka pendek, berarti dia itu nggak kita present value kan. Makanya bisa kita langsung masukin 120 juta. Beda halnya kalau misalkan dia bukan jangka pendek, misalkan udah 2 tahun aja, berarti itu harus kita present value kan. Nah, kebetulan di sini itu dia bilangnya jangka pendek, makanya kita langsung masukin 120 juta. Untuk alokasi ke asetnya, dia itu pakai alokasi secara proporsional. Kita pakainya present value, bukan book value. Nah, jadi tinggal 300 untuk dapetin land-nya itu tuh 300 tinggal dibagi 500 totalnya dikali sama total ininya yang kita keluarin untuk membeli asetnya ini. Makanya kita dapat 300 per 500 dikali sama 470 juta. Nah, untuk buildingnya juga sama. 200 per 500 dikali sama 470 juta. Dari sini. Nah, terus untuk sehari setelahnya, ini nggak diminta sih sebenarnya di soal, soalnya dia cuma minta pas tanggal 1 Januari. Nah, sehari setelahnya berarti tanggal 2 Januari 2019, perusahaan membayar biaya notaris tanah sebesar 5 juta, terus pajak tanah 10 juta, dan biaya premi asuransi gedung 15 juta. Nah, berarti biaya notaris itu sama biaya pajak tanah itu kan masuk ke kos pembelian dari tanah. Makanya dia tanahnya itu 15 juta. Terus ini asuransi gedungnya ini karena kita nggak buat, tapi kita beli, jadinya ini tuh masuk sebagai prepaid insurance, bukan dialokasi ke buildingnya. Makanya land 15 juta, prepaid insurance 15 juta, terus kita ngeluarin cash sebesar 30 juta. Tadi nggak di present value-kan itu karena dia bilang notes payable-nya itu jangka pendek. Kalau jangka pendek itu kan
terbatas cuma 1 tahun aja, 1 tahun atau kurang. Makanya nggak kita present value kan. Nah, misalnya dia itu nggak bilang jangka pendek, katakanlah cuma 2 juta, 2 juta, cuma buat 2 tahun gitu. Itu tuh tetap harus kita present value kan. Karena notes payable yang nggak kita present value kan itu terbatas yang di jangka pendek aja yang 1 tahun. Kalau misalkan dia udah 2 tahun atau lebih, itu harus kita present value kan gitu. Oke. Nah, terus untuk soal yang kedua, dia itu diminta untuk menghitung WAE, actual interest, avoidable interest, sama tentukan bunga yang dikapitalisasi, sama buat jurnalnya. Nah, ini tuh kan kapitalisasi interest, kapitalisasi bunga. Nah, itu kan harus memenuhi pokoknya ada 3 syarat. Nah, syarat yang pertama itu harus aset kualifikasian. Pokoknya untuk sesuatu aset yang nggak kita peroleh secara instan, tapi memerlukan waktu untuk perolehannya gitu. Sebenarnya kalau misalkan memerlukan jangka waktu itu kan judgement ya, kembali ke penafsiran masing-masing gitu. Nah, jadinya sebenarnya di sini agak sulit. Tapi kalau dosenku bilang dia itu biasanya aset kualifikasian itu minimal itu 6 bulan. Nah, syarat yang pertama kayak gitu, yaitu adalah aset kualifikasian yang kita peroleh dalam pokoknya untuk memperoleh itu nggak cepat gitu, biasanya lebih dari 6 bulan. Nah, syarat yang kedua itu ada periode kapitalisasi. Nah, kan periode kapitalisasi yang kita lihat itu kan dari pembangunan, pengeluaran, sama bunga. Nah, harus memenuhi ketiga-tiganya ini. Nah, jadi di sini kita tahu di soal pembangunan itu dia bilang dari 1 Februari, terus selesainya 31 Desember 2019. Terus ada pengeluarannya itu dari 1 Maret 2019. Sedangkan untuk bunga, sebenarnya nggak 2 Januari sih. Kalau untuk pengeluaran bunga, dia itu nggak kita lihat, bentar ya. Kalau untuk bunga, itu kita nggak lihat dari pinjaman khususnya. Karena untuk membangun itu, kita kan bisa pakai pinjaman umum. Nah, makanya sebenarnya untuk bunga ini nggak dilihat cuma dari pinjaman khususnya. Misalkan pinjaman khususnya itu udah terjadi pinjaman khususnya itu tuh ada belakangan setelah periode kapitalisasi dimulai gitu. Misalkan udah ada pinjaman umum pas itu, ya periode kapitalisasinya itu udah dari pas pembangunan dimulai. Pokoknya udah memenuhi ketiganya ini, nggak harus nunggu dari bunga yang dihasilkan dari pinjaman khusus gitu. Soalnya aku pernah nemu dia itu pembangunannya itu udah mulai dari awal gitu, udah Februari, terus pengeluaran dari Maret. Nah, tapi pinjaman khususnya itu tuh dari April, sedangkan dia itu udah punya pinjaman umum dari tahun lalu. Nah, berarti bunganya itu kan udah keluar dari tahun lalu. Berarti untuk 1 Januari tahun tersebut, itu kan udah ada bunga. Berarti periode kapitalisasinya itu ya 1 Maret. Nggak harus 1 April dari pinjaman khususnya, gitu. Makanya ini tuh sebenarnya ini 1 Januari 2019 saja. Karena ini tuh dari pinjaman umum gitu. Soalnya pinjaman umumnya itu udah dari tahun lalunya. Nah, jadi kan yang memenuhi ketiganya itu kan dari 1 Maret 2019. Makanya periode kapitalisasinya itu dari 1 Maret 2019 sampai 31 Desember 2019. Nah, terus untuk syarat ketiga, kita harus menentukan WAE, weighted average, apa ya, pokoknya ya itulah pengeluarannya itu, pengeluaran rata-rata tertimbang. Nah, jadi tinggal kita bikin tabelnya kayak gini. Pengeluaran pertama dari 1 Maret 2019 itu senilai 200 juta. Nah, kita kan punya pinjaman khusus 500, berarti kan belum pakai pinjaman umumnya. Belum pakai pinjaman umumnya, berarti kita masih pakai pinjaman khususnya. Nah, berarti untuk WAE nggak masuk. Terus pas 30 April 2019, nah gini-gini aja. Ini tuh dari khususnya ini dari 2 Januari 2019.
Nah, ini dia itu kan pinjaman khususnya udah dari 2 Januari. Nah, berarti kita bisa langsung pas pengeluaran 1 Maret, itu tuh kita bisa, oke, kenapa periode kapitalisasinya dari 1 Maret? Karena yaitu memenuhi ketiganya gitu kan. Kita boleh mengakui periode kapitalisasi kalau dia itu memenuhi ketiganya gitu, harus sudah masuk ke lingkup tiga-tiganya. Kalau 1 Februari pembangunan, dia itu kan belum ada pengeluaran tuh, karena pengeluarannya 1 Maret. Nah, makanya di sini periode kapitalisasi kita pakai yang dari 1 Maret 2019. Pokoknya harus mencakup ketiga-tiganya gitu. Pokoknya ketiga-tiganya itu kayak, apa sih istilahnya yang di matematika itu ya? Yang lingkaran, aduh aku lupa namanya. Ya pokoknya itulah. Jadi kalau misalkan dia memenuhi ketiganya itu, makanya kita mulainya dari 1 Maret. Nah, ini loh di matematika yang apa ya namanya aku lupa. Ini yang dia itu melingkup ketiganya, berarti yang dipakai itu yang di sini gitu. Irisan. Oh, ya irisan ya, ya aku lupa namanya itulah. Gimana? Udah masuk belum kenapa dia itu 1 Maret? Udah kok. Ya, dia itu harus memenuhi 3 syaratnya itu ya. Nah, ingat lagi kalau misalkan case-nya itu pinjaman khususnya ternyata terjadi belakangan, kalau misalkan udah ada bunga dari pinjaman umum, berarti udah bisa dimulai dari pas pinjaman umumnya, nggak harus tunggu pinjaman khusus. Oke. Nah, karena ini pengeluaran 1 Maret, terus pinjaman khusus udah ada dari 2 Januari 2019, berarti kita udah bisa pakai pinjaman khususnya. Nah, berarti di sini masih pakai pinjaman khusus. Terus pas 30 April dia ada pengeluaran 350 juta, dia tuh masih sisa juga pinjaman khususnya. Nah, berarti bisa pakai si pinjaman khusus dulu. Terus pas 1 Agustus, dia itu kan ada pengeluaran 450 juta. Sisa pinjaman khusus kita lagi 130 juta. Makanya yang kita alokasiin pakai pinjaman umum itu tuh pakai 320 juta. Nah, terus kita pakai pinjaman umumnya 320 juta dikaliin sama fraksi dari 1 Agustus sampai 31 Desember. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan. Nah, semisal periode kapitalisasinya itu nggak sampai 31 Desember, nggak sampai 31 Desember, misalkan dia itu sampai bulan November gitu. Ini tuh tetap per 12, karena sebenarnya asalnya per 12 di fraksi ini, itu tuh berapa bulannya, per berapa lama dia periode kapitalisasinya. Ini kan 1 Maret ya. Berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Misalkan sampai November. November berarti kan Agustus, September, November, Desember. Ya 5 bulan per, misalkan lah, misalkan di sini tuh periode kapitalisasinya itu 10 bulan. Nah, harus 5 per 10 nanti baru dikaliin sama berapa lama periode kapitalisasinya per 12. Makanya nanti hasilnya itu bakal 5 per 12 lagi. Sebenarnya asal-usulnya kayak gitu. Nah, tapi untuk mempermudah langsung aja 5 per 12. Kayak gitu. Kayak di sini kita masukin 5 per 12 dikali sama 320 juta dapatlah 133 juta. Nah, untuk yang pengeluaran 31 Desember 2019 itu ada 80 juta. Langsung kita pakai ke pinjaman umumnya. Karena dia udah 31 Desember, berarti fraksinya kan 0 tuh. Makanya di sini tuh nggak ada WAE. Jadi WAE totalnya itu dia adalah 133 juta gitu. 133,33 juta. Nah, syarat keempat kita harus nyari apa sih tarif bunga rata-rata, ya itulah bahasa Indonesianya. Nah, itu tuh kita cari sebenarnya dari hasil bagi antara total bunga pinjaman umum dibagi sama total pinjaman umumnya. Nah, karena ini pinjaman umumnya cuma satu, jadi bisa langsung kita pakai sih tarifnya pinjaman umumnya. Nah, kalau misalkan dia ada 2 pinjaman umum atau lebih, nah itu harus kita carinya kayak gini. Jadi total bunga dari seluruh pinjaman umumnya berapa, terus total pinjaman umumnya berapa, terus dibagi, dicari persentasinya. Gitu caranya untuk nyari WAIR-nya. Nah, udah ketemu WAIR-nya 5%, terus kita ke syarat kelima, yaitu jumlah bunga yang dikapitalisasi. Nah, di sini
Yang pertama, kita kan cari bunga aktualnya. Bunga aktual dari pinjaman khusus sama dari pinjaman umum. Nah, ini pinjaman khusus kita tadi ada nominalnya 500 juta. Terus bunganya 6%, tapi bunganya itu 30 juta. Nah, tapi ingat kita kaliin sama periodenya, periode kapitalisasinya. Kan walaupun kita minjemnya itu dari 2 Januari, tapi periode kapitalisasi dimulai dari 1 Maret, tadi kan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 10 bulan, 10 per 12. Dikaliin 10 per 12, dapatlah 25 juta. Ini tuh bunga aktual untuk pembangunannya. Nah, terus dikurangi sama revenue, tadi ada disebutin nih, perusahaan mengakui pendapatan bunga dari pinjaman khusus itu 10 juta. Makanya dia dikurangi sama interest revenue dulu 10 juta. Itu. Nah, ini kan dikurangi sama interest revenue dulu, makanya dia dapat 15 juta. Nah, terus untuk pinjaman umumnya juga sama. Itu kan nominalnya 720 juta. Tarifnya 5%, dapatlah bunganya itu sebenarnya untuk setahun penuh itu 36 juta. Nah, tapi karena ini kita khusus untuk pembangunan aset tetapnya, kita sama, kita kaliin periodenya lagi, yaitu 10 per 12. Dapatlah bunga aktual untuk pembangunan itu sebenarnya cuma 30 juta. Kalau dari pinjaman umum. Nah, terus kita cari avoidable interest. Avoidable interest itu bunga yang nggak akan terjadi kalau misalkan kita nggak melakukan pembangunannya itu. Itu cara nyarinya itu adalah WAE dikali sama WIR. Jadi 133,33 juta dikali sama 5%. Dapatlah 6,6 juta. Nah, ini ingat ya, khusus di avoidable interest, itu tuh nggak kita kaliin sama fraksi lagi. Kenapa? Karena di WAAE udah kita kaliin sama fraksinya. Jadi khusus untuk di avoidable interest, itu jangan dikali fraksi lagi. Itu. Nah, terus kita tinggal milih mana yang lebih rendah. Ini kan 30 juta tuh PU-nya. Terus avoidable interest-nya itu 6,6. Jadi yang kita pakai itu ya 6,6 juta. Nah, terus bunga yang kita kapitalisasi itu senilai 21 juta. Yang didapat dari 25 juta dikurangi sama pendapatan bunga, itu 15 juta ditambah sama 6,6. Dapatnya 21,66 juta. Nah, kayak gitu. Nah, terus kan kita diminta buat jurnalnya ya. Buat jurnalnya untuk khusus hubungan ya. Pertama kita debit dulu nih, interest expense pada cash senilai aktualnya. Aktualnya berapa? 25 juta sama 30 juta. Itu aktualnya, 55 juta. Nah, terus dari interest itu kan ada dibagi-bagi lagi tuh. Jadi di sini kita ngakuin dulu interest revenue. Jadi cash pada interest revenue 10 juta. Terus kita ada yang kapitalisasi ke buildingnya. Berapa? Senilai 31,66 juta. Dapatnya dari aktualnya pinjaman khusus sama voidable interest yang kita pilih tadi. Dapatlah 31,666 pada interest expense. Nah, terus kita harus menutup interest revenue. Pada apa? Pada building. Nah, jadi interest revenue pada building senilai 10 juta. Kalau misalkan dia dijadiin satu jurnalnya, jadi kayak gini. Buildingnya senilai 21,66, dari sini 31 dikurang sama 10 juta, kan senilai tuh. Mau cocok sama yang harus kita kapitalisasi, senilai 21 juta. Terus pada interest expense, tinggal dikurangin aja. Ini 55 dikurang sama 31, terus selisih pada cash senilai 45 juta. Gitu. Jurnalnya kayak gini. Ini kalau mau satu-satu, ini kalau mau cepatnya gitu. Nah, itu untuk soal nomor 2. Jadi yang diminta tuh kan WAE, udah dapet tuh 133 juta. Terus aktual interestnya itu 55 juta. Dari yang emang berapa harus kita bayar gitu. Yang benar-benar keluar. Terus avoidable interest udah dapat 6,6 juta. Terus sama jumlah bunga yang dikapitalisasi dapatlah 21 juta gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Oke, belum ada ya, kita lanjut dulu.
Sebenarnya jawabanku yang untuk nomor B ini agak beda sama PSB gitu. Aku kayak kurang setuju aja gitu, soalnya dia kalau nggak salah tuh interest revenue dia itu ditutupnya ke interest expense gitu. Kayak kalau aku pribadi itu kurang setuju, soalnya interest revenue itu ditutupnya ke building gitu. Makanya jurnalku tuh kayak gini. Nah, terus untuk yang C, buat jurnal pembelian peralatan pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, soalnya itu pada 31 Desember 2019, perusahaan membeli sebuah peralatan dengan membayar uang muka sebesar 30 juta. Catat. Terus sisanya dibayar dengan notes payable yang dibayar melalui cicilan selama 5 tahun dengan besaran cicilan 25 juta per tahunnya. Nah, jadi dia ada cicilan per tahun 25 juta selama 5 tahun. Nah, kita tahu kan kalau misalkan dia ini tuh kan jadinya annuity ya, karena dia itu tiap tahun sama selama 5 tahun, berulang gitu tiap tahunnya. Nah, berarti untuk mencari present value dari notes payable itu, kita harus dikalikan sama faktor dari annuity-nya. Faktor dari annuity itu, rumusnya itu gini. Rumus annuity itu 1 kurang 1 per 1 tambah I, N per I. Kayak gini. Ini kalau untuk nyari faktornya, ini bisa dicari di kalkulator. Itu. Ini kalau yang annuity. Kalau misalkan dia single faktor, rumusnya ini aja. Nah, karena ini itu annuity, makanya dapatlah 3,79 ini. Nah, terus untuk present value, kita tinggal kaliin faktor dikali sama cicilan per tahunnya. Dapatlah 94,76 juta. Nah, terus tinggal di jurnal, equipment pada cash, pada notes payable. Nah, cashnya kita ngeluarin uang muka 30 juta, terus kita mengeluarkan notes payable yang udah kita present value-in, karena dia itu untuk 5 tahun, berarti jangka panjang, berarti harus kita present value-in, gitu. Dapatlah 94 juta. Terus equipment-nya 124. Nah, terus ternyata dalam transaksi tersebut, dia itu ada bayar tunai lagi untuk biaya angkut senilai 1 juta dan biaya pemasangan peralatan senilai 2 juta. Nah, tinggal catat equipment pada cash senilai 3 juta. Kalau misalkan mau digabungin jurnalnya, bisa kayak gini. Equipment senilai 127 juta, terus cash-nya kita bayar 33 juta dari uang muka ditambah sama tadi biaya angkut sama pemasangan. Terus notes payable 94. Dapatlah jurnalnya kayak gini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Bedanya annuity sama single factor itu, kalau annuity itu dia itu pembayaran yang berulang dengan jumlah pembayarannya itu sama. Nah, misalkan kayak cicilan nih, pembayarannya kan sama nih 25 juta, terus berulang setiap tahun selama 5 tahun. Berarti kalau kita mempresent value-kan itu, kita pakai yang faktor yang annuity, yang rumusnya udah aku tulisin tadi. Nah, kalau misalkan single faktor, dia itu sama untuk mempresent value-kan juga, tapi untuk pembayarannya itu, dia itu berbeda tiap tahunnya. Misalkan kayak gini nih. Nah, nih, nggak di sini ya. Pokoknya dia itu untuk mempresent value-kan juga, tapi dia itu nilainya itu nggak sama tiap tahunnya gitu. Misalkan tahun pertama itu 10 juta, tahun kedua misalkan 12 juta, tahun ketiga itu misalkan 25 juta. Nah, itu kalau kita present value-kan, itu kan satu-satu tuh. Dari tahun pertama, dari tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dengan faktor yang kita pakai, itu faktor yang single faktor. Bukan yang annuity. Kalau annuity itu yang berulang setiap tahun dengan jumlahnya sama setiap tahunnya. Kalau yang single faktor itu tuh berbeda tiap tahunnya gitu. Itu bedanya annuity sama single faktor. Gimana? Oke, udah ya. Nah, nanti rumusnya yang 25 juta untuk apa?
25 juta, ini 25 juta cicilannya. Itu tuh untuk nyari present value dari notes payable. Nah, dia kan dibilang nih, dia itu mengeluarkan, nah sisanya itu dibayar dengan notes payable yang dibayar melalui cicilan selama 5 tahun. Nah, berarti kan notes payable-nya itu dicicil gitu kan, kayak mortgage gitu. Makanya untuk nyari present value dari notes payable, kita pakai yang cicilan ini, yang dari 25 juta itu. Gitu. Gimana? Oke. Oke, sama-sama. Berarti lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Nah, untuk soal nomor 3, dia itu tentang impairment aset tetap. Nah, ini diminta yang pertama hitung impairment loss yang terjadi dan buat jurnalnya pas 31 Desember 2019. Terus yang kedua buat jurnal pas 31 Desember 2020. Nah, kalau soalnya udah kelihatan ruwet kayak gini, saranku nanti di LJU kita tuh kayak udah tulis gitu info-info yang penting. Misalkan kayak gini, harganya berapa, terus rate cost-nya berapa, tahunnya berapa, residual value-nya berapa, supaya kita nanti nggak susah-susah lihat soal lagi gitu. Nah, jadi kan di sini kita baca dulu, PT Tirta itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan penyaluran air bersih. Pada 1 Januari 2017, PT Tirta Yolanda itu membeli secara tunai mesin pengolahan air dengan harga 2,5 miliar. Ya, di-share kok nanti. Tenang aja. Nah, tuh 2,5 miliar. Nah, terus perusahaan membayar biaya angkutnya itu 12 juta dan biaya pemasangan mesin 38 juta. Terus ada estimasi masa manfaat 10 tahun sama residual value senilai 50 juta. Perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nah, di sini berarti kan kayak kita tahu cost itu adalah harga dari barang yang kita beli sama cost attributable. Pokoknya biaya-biaya yang kita keluarkan supaya aset yang kita beli itu bisa berguna sesuai dengan tujuan pemanfaatan awalnya gitu. Makanya di sini untuk biaya cost-nya itu ada harga beli 2,5 M, ditambah sama freight cost-nya 12 juta, sama instalasinya 38 juta. Dapatlah ternyata cost dari apa nih? Untuk beli apa nih? Untuk beli mesin pengolahan air tuh sebenarnya 2,55 miliar. Nah, dia tuh disusunkan dengan garis lurus kan. Terus ada residual value 50 juta. Terus kita bikin tabel depresiasi. Pokoknya intinya kalau di impairment itu tuh buat dulu dia depresiasi yang tanpa impairment gitu. Jadi ini kan, jadi ini tuh kita bikin yang dari tahun 2017 sampai 2020. Karena di soalnya itu setelah dikarenakan perkembangan teknologi pada 31 Desember 2019, perusahaan melakukan impairment test pas 2019. Nah, perusahaan mendepresiasikan mesin sampai 31 Desember 2019. Perusahaan bermaksud untuk terus menggunakan mesin tersebut. Akibat impairment, sisa manfaat mesin ternyata tinggal 4 tahun. Terus residual value-nya itu berubah jadi 10 juta. Nah, berikut prediksi cash flow yang dihasilkan untuk 4 tahun ke depan. 4 tahun ke depan. Nah, terus ini dia future cash flow-nya. Terus sedikit sekali informasi yang tersedia mengenai nilai wajar mesin pada akhir tahun 2019. Sehingga recoverable amount itu berdasarkan value in use. Suku bunga diskonto, ingat ya pakainya suku bunga diskonto. Yang digunakan adalah 8%. Nah, selanjutnya untuk tahun 2020 ternyata sisa manfaatnya itu per 1 Januari 2020 masih tetap 4 tahun dan nilai sisanya itu masih 10 juta. Nah, per 31 Desember 2020 diketahui ternyata RA-nya itu 1,4 miliar. Nah, pertama kan kita bikin tuh depresiasinya per tahunnya. Ini kan dari 2017 sampai 2020.
Terus kita dapat depreciable base-nya itu karena garis lurus berarti cost dikurangi sama residual value. Karena garis lurus per tahunnya sama untuk depreciable base. Depresiasi expense-nya juga sama, tinggal 2,5 M dibagi sama 10 tahun, dapatlah 250 juta. Nah, carrying value, ingat ya untuk carrying value itu dia itu nggak terpengaruh sama depreciable base. Pokoknya kalau untuk menghitung carrying value, jangan lihat depreciable base, soalnya takutnya nanti itu kayak lupa gitu, karena depreciable base itu udah include sama residual value, sedangkan kalau carrying value dia itu kan nggak include sama residual value gitu. Kayak untuk carrying value kita pakai cost-nya dikurangi sama depresiasinya gitu. Nah, makanya itulah kenapa si carrying value itu bisa langsung kita pakai. Misalkan ada perubahan masa manfaat atau misalkan perubahan residual value. Karena dia itu udah nggak include si residual value gitu, makanya bisa langsung. Beda halnya sama depreciable base atau yang lain-lainnya gitu. Itu makanya dia bisa langsung dipakai. Nah, terus Nah, terus dia itu kan 2019 nih, dia itu kan udah disusutkan sampai akhir 2019. Terus ada perubahan ternyata, tahunnya jadi 4 tahun, terus residual value-nya itu jadi 10 juta. Rate-nya 8%. Nah, di sini kita bikin tabel view-nya. Nah, view itu jangan lupa dari future cash flow ditambah sama residual value. Karena kadang biasanya residual value itu dilupain gitu. Jadi dia nyarinya cuma pas future cash flow-nya aja. Ingat kalau di value in use dia itu memperhitungkan uh, nilai ekonomis masa mendatang di kita pakai future cash flow-nya ini ditambah sama residual value-nya gitu. Nah, berbeda halnya sama notes payable. Kalau notes payable itu kalau 1 tahun, jaraknya cuma 1 tahun, itu kan nggak kita present value kan. Tapi kalau misalnya untuk future cash flow ini, dia itu meskipun jaraknya cuma 1 tahun, misalkan nih dari 2019 ke akhir tahun 2020, itu tuh tetap harus kita present value kan, gitu. Kalau di notes payable itu kayak kita digampangin aja, makanya pas misalkan dia cuma 1 tahun, itu tuh nggak di present value in. Tapi kalau di sini, misalkan kita nyari value in use, itu tuh tetap harus kita present value in ke tahun ke-0, gitu. Nah, jadi ini kenapa kita pakai faktor yang single faktor, karena udah aku jelasin tadi, dia itu per tahunnya itu tuh beda gitu. Kalau annuity itu kan sama kan nominalnya tiap tahun, tapi kalau kita pakai single faktor ini tuh dengan pembayaran pokoknya nominal yang berbeda gitu. Nah, rumusnya untuk single faktor tinggal 1 tambah I pangkat N gitu. Rumusnya kalau yang single faktor itu 1/1 tambah I. Nah, ini kalau yang single faktor. Tapi kalau misalkan yang annuity, isi dikurang 1 kurang, ini dikasih I-nya gitu. Ini bedanya yang annuity sama single faktor. Nanti ini bisa dicari di pakai kalkulator aja bisa. Nah, dapatlah ini single faktor untuk tahun pertama, N-nya kita pakai 1. Untuk tahun kedua, kita N-nya pakai 2. Nah, untuk tahun ketiga pakai 3 dan seterusnya. Nah, dapatlah tinggal present value-nya, tinggal future cash flow-nya dikaliin sama faktornya. Dapatlah untuk present value 2020 dapat 555 juta. Terus di bawah sama jangan lupa residual value-nya juga 10 juta. Dia pakainya tahunnya itu 4 tahun karena kan nanti sisa nilainya dia itu pas 4 tahun lagi gitu. Makanya tahunnya itu kita pakai 4. Dapatlah 7 juta terus total view-nya itu 1,762 miliar gitu. Itu untuk view-nya. Nah, terus kita catat untuk 2019 karena dia udah disusutkan sampai 31 Desember 2019, kita tahu carrying value pada akhir tahun 2019 kan 1,8 nih, masih pakai depresiasi yang awal. Terus residual value kita pakai view-nya 1,762. Nah, impair itu kalau misalkan carrying value-nya itu lebih besar dari recoverable amount. Makanya di sini terjadi impair sebesar 37 juta. Terus tinggal kita jurnal, 31 Desember 2019 itu jurnalnya ada loss on impairment pada akumulasi depresiasi.
senilai 37 juta. Gitu. Terus pas tahun 2020, nah ini kan dia itu ada perubahan masa manfaat kan, pas akhir tahun 2019. Makanya pas untuk depresiasi 2019 masih tetap pakai yang semula. Yang akan mengalami perubahan di awal tahun 2020, pas 1 Januari 2020. Nah, perubahannya jadi ternyata masa manfaatnya sisa 4 tahun, residual value-nya sisa 10 juta. Nah, kita tinggal bikin ini opsional sih. Nah, jadi ini untuk carrying value yang baru setelah impairment, itu kan carrying value-nya 1,762. Terus depreciable base-nya tinggal kita kurangin sama residual value yang baru, 10 juta. Nah, dari 1,762 miliar dikurangi 10 juta, dapatlah 1,752 miliar. Itu untuk depreciable base. Pas awal tahun 2020. Terus dibagi sama 4 tahun, karena dia sisa manfaatnya tinggal 4 tahun. Dapatlah ternyata depresiasinya itu 438 juta. Dapatlah carrying value-nya itu senilai 1,324 miliar. Gitu. Nah, terus kan kita mau melakukan recovery ya. Karena emang diminta kayak gitu. Kan kita bandingkan yang dia carrying value sebelum impairment atau tanpa impairment sama dia setelah ada impairment. Nah, untuk yang sebelum impairment, pas 1 Januari 2020, dia itu kan carrying amount-nya itu kan 1,8 kan. Pas 31 Desember 2019, itu sama kayak 1 Januari 2020. Masih sama 1,8. Nah, kita hitung depresiasi yang baru. Berarti, carrying value 1,8 miliar dikurangi sama residual value yang baru 10 juta dibagi sama 4, karena sisa manfaatnya lagi 4 tahun. Nah, dapat depresiasi yang baru, dapatlah juga carrying amount pas 31 Desember 2020. Pokoknya kalau misalkan dia ada pengeluaran lagi atau misalkan ada perubahan estimasi, baik yang meningkatkan masa manfaat atau perubahan nilai estimasi atau perubahan residual value, perubahan masa manfaat, pokoknya kayak gitu, itu tuh ingat kita tuh tetap harus nge-adjust yang tanpa impairment gitu. Tanpa impairment dan setelah impairment gitu. Jangan yang setelah impairment aja. Nah, makanya di sini depresiasi yang baru dengan estimasi yang baru dapatlah 447.500. Dapatlah carrying amount pas 31 Desember 2020 dapatlah 1,352 juta. Nah, kalau dia setelah impairment, carrying value awal tahunnya kan sama tuh kayak yang pas akhir tahun 2019, senilai 1,762-nya ini. Terus residual value-nya berubah jadi 10 juta, N-nya 4 tahun, jadi depreciable base-nya 1,752, dapatlah depresiasi baru dari 1,752 ini dibagi sama 4, dapatlah 438 juta. Nah, dapatlah carrying value yang baru, yang setelah impairment dan setelah perubahan estimasi, dapatlah 1,324. Dari 1,752 dikurangi sama 438. Kok itu sih? Dari 1,762 dikurangi sama 438. Dapatlah 1,324. Gitu. Nah, terus kita bandingin. Untuk carrying value misalkan setelah impairment, itu kan 1,324. Terus recoverable amount itu tadi di soal dibilang 1,4 miliar. Nah, selisihnya yang akan nanti menjadi recovery itu sebesar 75 juta. Nah, tapi jangan untuk recovery, jangan langsung nyatet ke recovery, karena ini kan dia pakai cost model kan. Karena dia pakai cost model, makanya dia ada yang namanya maximum recovery. Nah, kita bandingin lagi, dia carrying value sebelum impairment sama setelah impairment. Nah, sebelum impairment, dia itu kan 1,352 nih, udah nge-adjust sama depresiasi yang baru. Terus dia kalau misalkan carrying value setelah impairment dapat 1,324. Nah, dapatlah selisihnya, ternyata maksimum recovery-nya itu senilai 28 juta. Berarti recovery yang terjadi itu cuma boleh sebesar 28 juta, nggak boleh 75-nya ini. Nah, itu sih biasanya trikinya kalau di recovery. Nah, jadi ketika kita diminta untuk buat jurnal 31 Desember 2020, pertama kita bikin jurnal depresiasi, senilai yang baru, ini 438 ini, terus kita jurnal
si recovery. Jurnalnya itu akumulasi depresiasi pada recovery senilai 28.408.680 gitu. Nah, itu untuk soal nomor 3. Sampai sini apa ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu tentang revaluasi. Nah, kalau revaluasi, ingat dia itu karena nggak pakai biaya nilai historis, kita pakainya fair value di pasar, berarti dia itu nggak ada yang namanya maksimum recovery. Karena yang kita catatnya itu senilai si fair value-nya gitu, nggak bergantung sama historical cost gitu. Nah, ini dimintanya itu buat jurnal yang diperlukan 31 Desember 2016, 2017, sama 2018. Sama buat jurnal penjualan pada 2 Januari 2019. Nah, soalnya itu, PT Roda Bahagia merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan metode revaluasi untuk penilaian aset tetapnya. Pada awal Januari 2016, perusahaan membeli mesin dengan harga perolehan 750 juta. Terus, mesin diperkirakan memiliki umur ekonomi 10 tahun dan nilai sisa 10 juta. Nah, dia itu didepresiasikan dengan saldo menurun ganda. Nah, ini kan dia itu revaluasi. Terus dia itu dibilangnya pakai DDB. Nah, sebenarnya itu kan rate-nya itu nggak bisa tetap ya. Sebenarnya nggak tetap 20%. Tapi berubah gitu karena menyesuaikan ke jumlah tahun yang berubah gitu. Jadi kan yang pertamanya 10 tahun tuh. Terus kedua karena ada revaluasi, kan jadi sisa manfaatnya 9 tahun. Nah, sebenarnya itu tuh harusnya menyesuaikan gitu tarifnya nggak terus 20%. Nah, tapi karena udah kesepakatan gitu sama dosen katanya jadi di sini diasumsikan dia itu tarifnya tetap gitu, rate-nya tetap 20%. Nah, jadi khusus untuk DDB atau double declining method sama sum of the year digits itu tuh fraksi atau tarifnya itu tetap gitu, nggak menyesuaikan yang baru, khusus untuk ujian, kayak gitu, katanya biar mempermudah. Jadi di sini kita ikut ketentuan ujian aja, tetap 20%. Nah, sama kayak tadi kita bikin gininya dulu, apa, tabel depresiasi. Karena ini 2016, berarti dari 2016 kan book value awalnya itu karena DDB, ingat khusus yang DDB dia itu nggak terpacu, pokoknya nggak menghiraukan yang namanya residual value dalam perhitungan masa manfaat, dalam perhitungan depresiasinya gitu. Kayaknya di sini langsung kita masukin book value awal 2016 itu langsung 750 juta, dikali tarifnya dapat dari 100% dibagi masa manfaat dikali 2, atau 200% dibagi masa manfaat. Dapatlah 20%. Depresiasi expense tinggal dikali book value awal dikali sama tarif dapatlah 150 juta. Untuk book value akhir tinggal book value awal dikurangi sama depresiasi. Gitu terus sampai 2018. Nah, terus untuk 2016 kan dia itu ada perubahan fair value kan. Nah, kita catat dulu. Jadi equipment pas 2016 kita kan masih catat senilai 750 juta. Terus depresiasinya untuk 2016 kan masih nih 150 juta. Berarti carrying value dari asetnya itu pas akhir 2016 kan tinggal 750 juta dikurang sama 150 juta. Dapatlah 600 juta. Terus fair value-nya itu ternyata di pasar pas 31 Desember 2016 fair value-nya itu senilai 650 juta. Berarti dari carrying value yang 600, fair value yang 650 kan ada kenaikan sebesar 50 tuh. Nah, nanti untuk di
laporan keuangan, nilai equipment itu harus senilai dengan harga pasarnya. Makanya kita bakal bikin jurnalnya kayak gini. Jadi yang pertama kita jurnal dulu depresiasi expense pada akumulasi depresiasi. Senilai berapa? Depresiasinya 150 juta. Nah, terus yang kedua, kita mau merevaluasi nih, berarti kita harus kembaliin dulu dia carrying value-nya itu ke semula. Makanya kita mendebit akumulasi depresiasi sebesar 150 juta. Nah, karena dia mengalami kenaikan, kan ada gain kan sebenarnya. Makanya di kredit kita itu catat ada UGR. Bentar ya. Nah, makanya di sini kita mengkreditnya itu UGR atau Unreleased Gain on Revaluation. Terus selisihnya equipment. Jadi nilai equipment-nya ini harus sama gitu dari jurnal ini sama si penurunannya dari yang dia dicatat di awal berapa di laporan keuangan awal dikurang sama dibandingin sama fair value-nya. Ini kan 100 tuh. Berarti di jurnal ini harus nilainya 100 juta. 100 juga gitu. Nah, terus pas akhir periode UGR ini dia itu harus ditutup ke AOCI. Nah, UGR itu dia itu nggak masuk ke income statement, tapi masuknya ke AOCI gitu. Nah, masuknya ke SOCI. Kayak di sini UGR pada AOCI senilai 50 juta. Terus, pas 2017, kan kita menyesuaikan baru nih, menyesuaikan lagi sama yang baru. Nah, equipment baru yang kita catat di laporan keuangan itu kan senilai sama fair value akhirnya. Nah, jadi kita tulis equipment-nya 650. Depresiasi baru, ini kan udah menyesuaikan sama impairment tadi. Udah menyesuaikan sama revaluasi tadi. Nah, tinggal 650 ini dikali sama 20%. Nah, untuk 2017 yang baru, depresiasi yang baru, tinggal 650 yang akhir tadi fair value-nya dikali sama rate-nya 20%, karena kita asumsi rate-nya itu tetap. Jadi, dapatlah depresiasinya itu senilai 130 juta. Makanya, di sini depresiasi barunya itu 130 juta. Nah, terus kan kalau di revaluasi ini kita harus memperhitungkan sama depresiasi yang lama kan, depresiasi baru sama depresiasi yang lama. Nah, kita bandingkan, ternyata depresiasi baru 130, depresiasi lama yang tanpa adanya revaluasi itu kan 120 nih. Dari sini yang awal banget ada 120 juta. Berarti kan ada perbedaan nih. Ternyata depresiasi yang baru itu tuh lebih besar daripada depresiasi yang lama. Nah, kalau misalkan dia depresiasi yang baru, yang setelah revaluasi itu lebih besar, berarti expense-nya kan lebih besar. Kalau expense lebih besar, nanti net income-nya makin kecil. Kalau net income-nya makin kecil, return earning-nya makin kecil. Nah, return earning-nya itu lebih kecil jika dibandingkan tanpa adanya impairment. Tanpa adanya revaluasi tadi. Makanya di sini kalau misalkan ada kelebihan beban, harus kita tambahin si RE-nya. Makanya jurnalnya itu AOCI pada RE. Pertama kita harus tetap nyatet depresiasi expense dulu, nilai yang baru kita adjust ke RE-nya. Nah, karena ada kelebihan 10 juta, makanya kita catat AOCI pada RE senilai 10 juta. Masuk dia ke di account-nya AOCI. Yang pertama ada 50 juta, terus dikurangi sama 10 juta, dapatlah sisanya 40 juta. Nah, terus dia kan ada dia carrying value-nya berarti mengalami perubahan kan. Dari yang 650 dikurangi sama depresiasinya 130, dapatlah 520. Ternyata fair value pada akhir tahun 2017 yaitu senilai 470. Nah, berarti ada penurunan nih dari carrying value yang 520 terus jadi fair value-nya 470, berarti ada penurunan senilai 50. Nah, catat. Intinya, pertama kita tutup dulu akumulasi depresiasi. Tulis nih 130 juta. Nah, karena dia turun, berarti kan sebenarnya kayak mengalami kerugian kan.
Berarti kalau dia ada penurunan, yang diutamakan itu dari saldo AOC dulu. Selisihnya baru kita catat ke loss on impairment gitu. Makanya di sini akumulasi depresiasi 130 juta. Terus UGR-nya kita ambil dari saldo si AOC, kan lagi 40 nih. Berarti yang bisa kita masukin maksimal itu 40. Nah, selisihnya karena dia mengalami penurunan 50, si AOC cuma cukup untuk mengcover 40, berarti sisanya masuk ke loss on impairment senilai selisihnya yaitu 10 juta. Nah, pada apa? Pada equipment senilai 180 juta. Harus sama penurunan ini. Dari equipment awal dikurangi sama fair value-nya gitu, harus sama nilainya. Nah, terus yang terakhir pas akhir periode kita tutup lagi si UGR-nya. Berarti karena tadi UGR-nya di debit, sekarang kita bawa ke kredit gitu. AOC pada UGR senilai 40 juta. Terus AOC-nya habis. Nah, untuk 2018 sama lagi caranya kayak tadi. Dia kan equipment-nya pada awal 2018 itu kan senilai fair value akhir, berarti 470. Nah, terus depresiasi yang baru tinggal 470-nya ini dikali sama 20% dari rate-nya. Dapatlah 94 juta. Nah, terus depresiasi yang lama masih melihat yang lama. Nah, yang ini, yang semula yang tanpa adanya revaluasi, kan 96 juta nih. Nah, ternyata depresiasi lamanya 96, terus depresiasi baru itu 94. Berarti kan depresiasi baru itu lebih kecil. Kalau misalnya dia depresiasi barunya itu lebih kecil, berarti nanti return earning-nya itu bakal lebih besar daripada tanpa adanya revaluasi. Makanya return earning-nya itu harus dikurangi nih senilai kelebihannya. Senilai 2 juta. Nah, berarti jurnalnya RE pada AOC senilai 2 juta. Masuk ke AOC. Terus, revaluasi tinggal jurnalnya kayak tadi. Berarti akumulasi depresiasi di debit senilai 94 juta. Terus karena tadi ada tahun sebelumnya ada impairment, berarti yang harus diutamain di sini harus si saldo si impairment-nya tadi. Berarti harus mengutamain si recovery dulu. Senilai berapa maksimal yang sebelumnya ada 10 juta, berarti di sini 10 juta. Nah, di sini kan dia carrying value-nya 376. Terus fair value-nya itu 450. Berarti kan ada kenaikan 94. Berarti ada keuntungan. Nah, pertama kita tutup ke saldo recovery dulu, terus baru selisihnya kita masukin ke UGR-nya. Nah, makanya di sini UGR-nya itu senilai kenaikannya 74 dikurangi sama recovery udah diambil 10 juta. Kayak di sini kita catat UGR-nya itu senilai 64 juta. Nah, equipment-nya tinggal selisih aja, berarti 94 kurang 74. Gitu, dapatlah 20 juta. Nah, akhir lagi jangan lupa untuk nutup UGR ke AOC. Karena kalau nggak ditutup ke sini, sebenarnya kan kita nggak tahu tuh saldo AOC itu berapa. Jadi kita nggak bisa menentukan dengan benar AOC pada tahun selanjutnya yang bisa kita pakai gitu. Nah, terus sudah kayak gitu tinggal dimasukin AOC-nya itu 64 juta. Berarti pada akhir 2018 saldo AOC-nya itu pada akhir tahun itu senilai 66 juta. Gitu. Nah, terus untuk jurnal 2 Januari 2019 itu kan ada penjualan. Penjualannya itu senilai 480 juta. Penjualannya itu pas 2 Januari 2019 itu 480 juta. Nah, berarti jurnalnya pertama sama. Cash-nya masuk 480 juta, equipment-nya kita kredit senilai fair value akhir 450 juta. Berarti ada gain nih, gain on disposal atau gain on sale juga boleh. Senilai selisihnya, di sini dapatlah 30 juta. Nah, setelah ada penjualan ini, jangan lupa untuk menutup saldo AOC. Nah, berarti ada jurnal lagi tambahan satu, yaitu berupa AOC pada RE senilai saldo AOC terakhir. Nah, ini kan 66 tuh. Berarti AOC pada RE senilai 66 juta. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau misalkan belum ada, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini aku jelasinnya nggak kecepatan kan?
Maksudnya masih bisa diterima gitu. Masih aman, Rof. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nomor 5. Soalnya tentang aset tak berwujud. Nah, di sini pada soalnya dulu. Dimintanya itu yang pertama buat perhitungan akuisisi dan jurnalnya pada 30 Juni 2018. Terus yang kedua, buat perhitungan amortisasi dan jurnal akhir 2018 dan 2019. Dengan catatan 2018 itu belum ada indikasi impairment. Nah, berarti jurnalnya ini kan pertama nih kita nah, kita catat dulu infonya. Ini ada book value, ini ada fair value. Nah, aset kita jumlahin dulu dari 40 sampai 80. Dapatlah dapatlah dia 260 ribu untuk book value-nya per 30 Juni 2018. Terus fair value-nya dapat 288,5 dari 40 ditambahin sampai 85 ribu. Nah, liabilities ada 110. Net asset itu sama kayak equity ya. Jadi net asset itu sama kayak equity. Nah, terus harga belinya itu 278. Nah, pada 30 Januari 2018, perusahaan Soto Yusa ternama PT YPAS mengakuisisi usaha soto saingannya yaitu PT Tesmi. PT YPAS menjaga citra soto meliput penting. Data keuangannya kayak gini. Terus PT YPAS berusaha menjalankan praktik akuntansi yang sehat, mendepresiasi atau mengamortisasi aset, dan melakukan uji impairment jika terdapat indikasi bisnis lesu atau arus kas turun. Soto digemari karena praktis dan Indonesia banget. Namun, akhir 2019 berdiri usaha-usaha soto secara tak terkendali di sekitaran. Akibat persaingan tajam, nilai buku Identifiable Net Asset PT Tesmi menurun 20% dari book value-nya yang 30 Juni. Ingat ya, ini itu akhir 2019. Dia itu uh, dia itu menurun gitu, senilai 20% dari book value pas 30 Juni 2018. Nah, ini tuh NRV sama view-nya. Bentar ya. Nah, jadi yang pertama kita diminta buat jurnal akuisisi pada tanggal 30 Juni 2018. Kalau akuisisi, berarti semua-muanya kita catat mau itu liabilities atau apapun gitu. Pokoknya kita catat senilai apa? Senilai fair value-nya, bukan book value-nya. Nah, jadi di sini cash, inventory, PPE itu tuh pakai si fair value. Nah, masuk 4035,5, dapatlah segini sampai sini. Terus kan kita tahu nih net asetnya itu dari sini si aset-asetnya dikurangi sama liabilities-nya itu dapat net asetnya senilai 150. Nah, kok 150 sih? 178,5. Nah, terus harga beli PT Tesmi, uang yang kita bayarkan itu 278. Berarti kan ada selisih lagi 100 ribu tuh. Nah, selisihnya itu tuh masuk ke goodwill gitu. Nah, goodwill itu terjadi kalau misalkan kas yang kita bayarkan itu tuh lebih besar dari sesuatu yang kita dapatkan gitu. Jadi selisihnya itu masuk ke goodwill. Nah,
Pokoknya goodwill itu di debit, nggak ada goodwill di kredit. Goodwill itu tuh kayak sesuatu nilai value lebih dari suatu perusahaan yang kita akuisisi gitu. Pokoknya intinya kayak gitu. Nah, walaupun ada beberapa orang yang menganggap itu sebagai rugi gitu, tapi ada yang menganggap sebagai itu tuh sebenarnya eh, nilai lebih dari perusahaannya itu loh yang nggak yang bisa kita lihat gitu sebagai pembeli gitu. Nah, terus jurnal bentar ya. Nah, jadi jurnalnya tinggal kita masukin aset-asetnya, terus liabilities-nya sama cash-nya, terus selisihnya masuk ke goodwill. Kalau misalkan dia ternyata sisi kreditnya lebih kecil, berarti kan harus dikredit nih, namanya bukan goodwill, tapi bargain apa ya namanya, bargain purchase ya kayaknya, aku lupa. Pokoknya itu, bukan goodwill kalau dikredit. Nah, ini jurnal untuk yang poin A. Nah, terus untuk poin B, yaitu kan disuruh buat perhitungan amortisasi dan jurnal akhir 2018 dan 2019. Nah, jadi yang mengalami amortisasi di sini cuma si franchise saja, karena di sini trademark itu kan sebenarnya emang biasanya itu dia itu tak terbatas gitu. Nah, terus kebetulan di sini juga nggak dikasih tahu ada masa manfaat. Yang ada masa manfaat itu cuma si franchise. Berarti yang kita amortisasi cuma si franchise. Nah, untuk 2018, jurnalnya amortisasi expense pada franchise atau boleh di sini kalian pakai akumulasi amortisasi boleh. Nah, senilai berapa? Senilai 25.000 yang kita akuisisi tadi dibagi masa manfaatnya 10 tahun dikali 6/12. Kenapa? Karena kita belinya itu pas 30 Juni. Gitu. Makanya 6 bulan dari Juli ke Desember. Dapatlah 1,25. Nah, terus untuk 2019, jurnalnya juga sama. Amortisasi expense pada franchise tapi senilai 2,5 ribu. Karena tinggal 25 juta per 10 gitu. Nah, dapatlah 2,5 ribu. Untuk yang poin C, dia itu sebenarnya di soal ujiannya nggak ada, tapi aku lihat di Biswan itu ada. Dia itu diminta untuk buat perhitungan impairment aset tak berwujudnya per 31 Desember 2019. Nah, di sini dibilang akhir 2019 itu kan nilai bukunya itu tuh turun 20% dari book value 30 Juni 2018. Nah, berarti di sini kita tulis book value 31 Desember 2019 ternyata turun 20%. Berarti dia itu kan sama kayak 80% dari net asset si book value pada tanggal 30 Juninya ini. Berarti 80% dikali net asset yang pas tanggal 30 Juninya ini. Nah, dapatlah dia 120. Karena di sini dia recoverable amount-nya ini udah include goodwill, makanya di sini untuk carrying value-nya kita harus menambah si goodwill-nya senilai 100.000. Nah, itu kenapa harus ditambahin dulu goodwill-nya gitu, karena di sini tuh udah include si goodwill-nya. Dan kalau kita mau mengimpair suatu perusahaan secara satu keseluruhan, ya itu kan berarti udah sama aset-asetnya sama liabilities-nya. Nah, yang kita utamain untuk diimpair pertama itu si goodwill. Nah, kalau misalkan goodwill-nya nggak cukup, itu baru nanti dibagiin secara proporsional ke aset-asetnya gitu. Nah, berarti di sini carrying value 2019 dia itu senilai 220.000. Nah, recoverable amount itu kan yang lebih tinggi antara NRV sama view-nya. Nah, yang lebih tinggi itu kan NRV-nya 205, view-nya 208, berarti recoverable amount yang kita pakai itu 208. Sama kayak trademark-nya juga. Jadi, karena tadi trademark-nya itu nggak ada amortisasi, berarti dia itu kan carrying value-nya ya segitu-segitu aja gitu tiap tahun. Nggak mengalami perubahan. Nah, makanya kita bakal tetap mau sampai kapan, itu bakal terus 13.000, kecuali ada perubahan. Misalkan ada penambahan trademark atau ada apa gitu. Berarti di sini tuh tetap 13.000 sampai akhir hayat. Pokoknya kayak gitu. Kalau nggak ada
akhir ya berarti tetap segitu, 13.000. Nah, recoverable amount yang lebih tinggi di sini 11.500. Franchise untuk carrying value-nya tinggal yang kita beli pertama itu kan 25.000 dikurangi sama amortisasinya dia. Berarti 25.000 dikurang 1,25 dikurang sama 2,5. Dapatlah dia 21.250 untuk carrying value-nya. Untuk recoverable amount 20.000. Nah, ternyata semuanya mengalami impairment. Nah, ini kan semuanya lebih besar nih daripada recoverable amount-nya. Nah, semuanya mengalami impairment. Untuk net asset 12.000, untuk trademark 1,5, untuk si franchise juga dia itu mengalami impairment sebesar 1.250. Nah, total impairment 1470. Nah, di jurnal itu loss on impairment sebesar 14.750, pada goodwill 12.000, trademark 1,5, sama franchise 1,25. Nah, totalnya itu 14.750. Gitu. Nah, itu untuk soal yang kelima. Nah, sejauh ini apa ada yang mau ditanyain dulu? Ini ya. Nah, ini kan dia dibilang nih, akhir 2019 itu kan dia nilai buku identifiable net asset PT Tesmi menurun 20% dari book value yang 30 Juni 2018. Nah, ini tuh dia itu kan belum include goodwill kan? Yang ini, yang menurun 20% itu belum include goodwill. Sedangkan di sini fair value untuk akhir tahun 2019 itu kan udah untuk RA-nya itu kan udah include goodwill. Berarti kan nggak match kan kalau misalkan kita membandingkan sesuatu yang net asset yang tanpa goodwill sama yang setelah ada goodwill. Itu kan nggak match gitu. Makanya di sini kita harus menambahin si goodwill dulu untuk carrying value pada akhir 2019 gitu. Makanya goodwill-nya ditambahin dulu senilai 100 karena di sini RA-nya itu udah include goodwill-nya. Sedangkan penurunan book value-nya itu belum include goodwill-nya. Gitu, makanya ditambahin dulu 100.000. Gitu. Gimana? Oke. Nah, itu ya untuk yang 2019. Sampai sini ada yang mau tanya dulu. Kalau misalkan 2018, aku baru kerjain yang satu, soal dua, sama soal tiga, sama soal 4B. Nah, mumpung masih ada waktu, mungkin kita bahas yang 2018 dikit ya. Bentar.
Oke, ini yang 2018, 2019. Nah, untuk soal nomor 1, dia itu kan tentang persediaan. Nah, metode-metode pengukuran biaya persediaan itu kan ada banyak. Ada yang kita pakai moving average, ada yang weighted average, kayak gitu. Pokoknya sebenarnya nggak ribet, cuma banyak. Jadi saranku, mumpung masih ada waktu, itu kayak kalian bikinlah sheet-sheet kayak gini gitu, tinggal masukin angka aja, nanti keluar nilainya gitu. Biar nanti pas ujian tinggal nyalin aja gitu. Nah, di sini untuk poin nomor 1, itu kan dia mintanya pakai moving average. Kalau misalkan kita bikin satu-satu tuh di LJU, itu kan pusing ya, pertama masukin ini dulu, tambah ini dulu, baru bagi. Nah, itu satu-satu kan lama sebenarnya kan. Jadi, mumpung masih ada waktu, kalian mungkin bisa buat cheat sheet kayak gini gitu. Nah, langsung ke soal yang pertama, itu diminta hitung persediaannya itu dengan metode LCNRV. Kan ada tiga item ya, ada televisi, kulkas, sama AC. Nah, ini jangan terkecoh sama tanggalnya. Ingat ada purchase sama sales. Dia tuh waktunya ngacak gitu loh. Jadi pertama purchase, kedua purchase, ketiga ternyata sales kayak gitu. Nah, berarti di sini tinggal dimasukin aja angkanya. Televisi untuk bikinnya dimasukin 300, nilainya 750, totalnya 225, nanti masukin ke sini. Untuk 1 April juga sama, belinya 500, masuknya 500, terus nilainya 750, dapatlah 375, terus masuk ke sini jadi 800 unit, 600.000 total cost-nya, terus unit cost-nya dapat 750 gitu. Pokoknya tinggal masukin aja nilainya, terus pas 30 Juni ternyata ada jual sebanyak 500. Nah, ingat jangan terkecoh di nilainya ini, karena dia ini tuh nilai jual gitu, bukan nilai dari persediaannya. Nah, untuk nilai persediaan di sini tuh masih pakai nilai unit cost yang terakhir, pakai yang di sini gitu. Makanya masuk ke sini 750. Nah, ini tinggal kurang, ini tinggal dikurang, nanti dapat hasilnya 750 gitu. Nah, terus selanjutnya untuk 1 Oktober tinggal masukin aja 700, nilainya 780, nanti dia bakal include sendiri gitu. 31 Desember juga sama, waktu dia jual 800, terus cost-nya 773, terus total COGS-nya berarti 618 gitu. Nah, hal yang sama berlaku juga ke si AC. Nah, tinggal masukin aja gitu angkanya. Ingat sesuaiin juga sama tanggalnya. Nah, terus udah dapat nih totalnya semua. Nah, ternyata si televisi ending inventory-nya ada 800 unit. Dengan cost per unitnya itu 773. Nah, oke. Nah, terus udah dapat nih semuanya. Terus kita diminta untuk membandingkan sama NRV-nya, karena kita mencatatnya itu menggunakan metode LCNRV. Jadi mana yang lebih rendah antara cost sama NRV. Nah, ini kan dimintanya LCNRV per unit. Mana tuh? Ada di state rasanya. Oh, nih secara individual. Nah, berarti eh kita kan masukin nih untuk TV, ternyata expected sale price-nya itu 800, kulkas 1.100, terus AC-nya 2,4 ribu. Nah, terus cost to complete itu untuk nyari NRV, dia itu caranya itu price dikurangnya sama cost to sale sama cost to complete. Nah, kebetulan di sini adanya sih cost to complete aja. Nah, dapatlah NRV per unit itu ternyata 750 untuk TV, untuk kulkas 1.100, AC 2.200. Nah, ending inventory itu ada
800 unit untuk TV, untuk kulkas 150, untuk AC ada 100. Nah, tinggal dikaliin aja NRV kali unitnya. Dapatlah ternyata NRV untuk TV itu 600, untuk kulkas 150, untuk AC 220. Kosnya dia itu ternyata 618 dari sini. Terus untuk kulkas 184, untuk AC 233.820. Nah, kita pilih mana yang lebih rendah antara NRV sama kos. Nah, masukin. Dapatlah ternyata totalnya untuk total kos 1 juta, untuk total LC NRV 970. Berarti kan ada penurunan senilai 66.584. Nah, tinggal di jurnal. Di jurnal dengan metode allowance, dengan pendekatan loss. Berarti tinggal di jurnal loss due to decline NRV pada allowance to reduce inventory to NRV senilai 66584 gitu. Nah, jurnalnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan mau dibuat SOFI, tinggal dimasukin nilai cost-nya berapa untuk inventory, terus dimasukin si allowance-nya. Dapatlah nanti inventory senilai LCNRV itu senilai 970 gitu netnya. Nah, itu untuk soal yang pertama. Nah, sampai sini apa ada yang mau ditanyain dulu? Boleh lanjut, mungkin belum ada yang mau nanya. Oke. Nah, ini untuk nomor 2 tentang biologi kelas set. Nah, ini tuh kalau misalkan kalian nyesuaiinnya pas tiap ada perubahan, sama nyesuaiin di akhir periode, nanti itu sebenarnya hasil akhirnya itu bakal sama gitu. Untuk di income statement sama di SOFI, pokoknya bakal sama. Nah, kita lanjut aja di sini. Yang pertama itu diminta untuk buat jurnal transaksi di Oktober 2016 sama buat laporan laba rugi. Nah, ini tuh sebenarnya sama kecuali di sini nanti ada si burung puyuh yang mati gitu karena dikasih tahu ada harga pasarnya gitu. Nah, oke, untuk yang pertama 1 Oktober itu yaitu membeli kandang burung puyuh equipment secara tunai seharga 6 juta. Berarti kita catat equipment pada cash senilai 6 juta. Nah, jurnalnya sama gitu. Nah, sini juga equipment pada cash. Oke. Nah, terus untuk yang 2 Oktober, poin nomor 2, itu membeli 2.000 burung puyuh secara tunai dengan harga 25.000 per ekor. Cost to sell-nya itu 400 per ekor. Nah, berarti sama kayak si sapi tadi, berarti burung puyuhnya kita catat senilai NRV, tapi kas yang kita bayarkan tetap senilai harga pasarnya gitu. Berarti di sini case-nya tetap 2.000 dikali 25.000, dapatlah 50 juta. Sedangkan burung puyuh 25.000 dikurang 400 dikali 2.000, dapatlah 49,2 juta. Selisihnya itu masuk ke UHGL. Nah, senilai 800. Untuk yang di sini yang menyesuaikan akhir periode juga sama jurnalnya. Terus poin yang ketiga, yang 3 Oktober itu membeli 12 karung pakan burung secara kredit dengan harga 295.000 per karung. Nah, ini juga sama jurnalnya supplies expense pada cash. Di sini aku pakai pendekatan laba rugi. Nah, terus 25 Oktober itu membayar gaji pegawai sebesar 2 juta. Berarti tinggal salaries expense pada cash senilai 2 juta. Nah, terus untuk yang 26 Oktober yaitu terdapat 40 burung puyuh yang mati. Nah, harga pasar burung puyuh saat itu adalah 24.000 per ekor, dengan cost to sell-nya itu 350.000 per ekor. Nah, ini kalau misalkan kita langsung menyesuaikan saat itu juga, berarti pertama kita nyesuaiin dulu nih. Yang pertama NRV-nya 24,6, dari 25.000 dikurang 400, terus NRV barunya itu dapat 23.650 dari 24.000 dikurang 350. Ternyata ada penurunan NRV senilai 950. Nah, berarti
bio aset kita harus turunin juga tuh nilainya. Sebesar berapa? Sebesar 950 dikali 2.000. Nah, dapatlah 1,9 juta. Nah, baru kita akuin ada kerugian karena kematian. Nah, berarti jurnalnya loss due to death, pokoknya bebas lah jurnalnya, pada burung puyuh. Senilai berapa? Karena kita udah menyesuaikan pakai NRV baru, kita bisa pakai NRV yang baru. Jadi 23650 dikali sama 40. Gitu. Nah, berbeda halnya kalau misalkan kita sesuaiin di akhir periode. Jadi di sini tinggal nilainya itu senilai tetap NRV yang awal dikali burung yang mati. Ada 40 kan? Burung yang mati ada 40. Nah, dapatlah 984. Jurnalnya cuma itu aja. Terus untuk 30 Oktober, dia itu kan memanen 40.000 butir telur dan kemudian menjual semua telur tersebut kepada pedagang eceran secara tunai. Nah, sama kayak soal si sapi tadi, dia itu ternyata kegiatan utamanya itu emang menghasilkan telur burung puyuh. Berarti di sini bisa langsung kita akui sebagai inventory. Berarti jurnalnya itu egg inventory pada UHGL. Senilai berapa? Senilai 14 juta. 14 juta didapat dari NRV-nya itu senilai ini 400 per butir dikurang 50 jadi 350 dikali sama 40.000 butir. Dapatlah 14 juta. Nah, terus ternyata ada yang pecah nih. Pecahnya itu sebanyak 100 butir, berarti loss karena pecah pada egg inventory. Sebesar 100 butir dikali sama NRV-nya 350, dapatlah 35.000. Nah, terus karena ada penjualan pas 30-nya itu, berarti cash, selling expense pada sales revenue. Cash-nya sebesar NRV, nih NRV 350 dikali yang masih sisa, jadi 40.000 dikurang 100 yang pecah. Terus ada sales revenue. Sales revenue-nya tetap 400 dikali sama 40.000 dikurang sama 100 butir yang pecah. Nah, dapatlah 15,96. Selisihnya selling expense dapat dari 50 butir dikali sama 40.000 dikurang 100. Dapatlah 1,995. Nah, di sini jurnalnya juga sama. Terus pas 31 Oktober, dia itu harga pasar burung puyuh, ini tinggal menyesuaikan lagi sama yang terakhir. Jadi harga pasar burung puyuhnya itu ternyata 26.000 per ekor. Terus cost to sell-nya itu 450 per ekor. Nah, berarti yang awalnya itu NRV yang udah terbaru nih, yang sebelumnya kita sesuaiin itu kan dia 23.650. Terus NRV akhir ini yang 31 Oktober itu kan 26.000 dikurang 450. Dapatlah 25.550. Ternyata ada kenaikan. Berarti kalau ada kenaikan menambah si bioasetnya. Makanya burung puyuh pada UHGL senilai 3 juta. Nah, kalau misalkan kita nyesuaiin di akhir periode itu gampang. Jadi kita menyesuaikannya itu cuma sekali aja gitu pas ini aja. Dari yang NRV awalnya itu dia ikut awal yang 24.600 ini, terus sama NRV akhirnya 25.550 itu kan ada kenaikan. Nah, dikalikan sama yang masih sisa. Jadi, sebanyak berapa? Senilai tadi kita beli awalnya itu. Jadi kita beli awalnya itu kita beli mana tuh 2.000 dikurangi sama mati 40 gitu, tinggal dikaliin segitu dapatlah 1,862. Jadi penyelesaiannya itu cuma sekali aja gitu pas akhirnya ini aja. Nah, ketika kita masukin di income statement sama SOFP nanti nilainya bakal sama. Sales revenue sama, COGS sama, terus gross profit-nya juga bakal sama nih. Selling expense sama, supply salary sama, terus di other income and expense nanti endingnya itu juga bakal sama gitu. Kalau misalkan kita menyesuaikan langsung tiap ada perubahan, nanti UHGL-nya itu dapat 15.024. Tapi kalau misalkan di akhir periode aja,
dapatnya itu 15.062. Nah, terus loss karena pecah sama karena mati itu juga loss karena pecahnya sama, tapi kalau loss karena mati berbeda karena udah menyesuaikan ke NRV yang baru. Kalau ini yang lama. Nah, nanti hasil akhirnya itu bakal sama senilai 8.503 gitu. Nah, untuk SOFP burung puyuhnya bakal sama juga gitu. Jadi tinggal waktu beli pertama, mati sama penyesuaian. Bakal sama gitu 50.078 gitu. Pokoknya nilainya bakal sama entah kita nyesuaiin di awal atau di akhir. Nah, gitu. Sampai sini apa ada yang mau ditanya dulu? Ngerjain full maksudnya yang dua tipe ini, yang dia itu apa? Kita langsung adjust sama yang akhir aja gitu maksudnya. Oh, enggak sih kalau nggak usah gitu menurutku. Ini aku cuma kayak ngebandingin aja gitu. Jadi dia itu bakal sama kalau misalkan kita itu nge-adjust pas tiap ada perubahan sama pas akhir aja. Nanti pas ujian itu katanya kesepakatannya itu di-adjust pas akhir periode aja. Jadi buatnya itu yang di sisi kanan ini aja, yang kita nge-adjust pas terakhir 31 di pas akhir periode aja. Yang ini gitu. Ini aku cuma kayak membandingkan aja gitu. Kalau dia itu bakal sama gitu nilainya. Oke, yang ini aja gitu. Oke. Oke, itu untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, agak ribet sih ini sebenarnya. Banyak banget. Oke, yang terakhir, hmm, oh ini dia. Ini soal yang terakhir. 18, 19. Ini aku belum lihat kuncinya kalau PSB gimana, tapi ini aku ngerjain sama dosenku gitu, pas kelas. Oke. Gak ribet sih. Nah, ini kan diminta untuk hitung jumlah bunga yang dikapitalisasi selama periode konstruksi, termasuk jumlah actual interest dan avoidable interest. Nah, terus untuk soal nomor 2 itu buat jurnal kapitalisasi bunga, pembayaran bunga, dan penghasil bunga, ya semuanya. Nah, jadi sama kayak tadi, kalau misalkan dia interest capitalization itu kan ada 5 syarat tuh. Yang pertama yaitu sebenarnya ada 3 syarat. Yang pertama aset kualifikasian, terus yang kedua periode kapitalisasi, sama yang ketiga itu apa ya, aku lupa syarat yang ketiga, pokoknya itulah. Nah, terus di sini kita baca dulu. Dalam rangka membiayai pembangunan sebuah gedung kantor baru, pada tanggal 1 Januari 2018, PT Permata meminjam uang ke Bank Semesta sebesar 1,2 M. 1,2 M. Nah, berarti di sini kita tahu
udah ada bunga nih dari 1 Januari 2018. Nah, terus pemberian bunga pertama 1 Januari 2019. Nah, ini udah ada nih 1 Januari 2019 untuk bunganya. Nah, terus ternyata pengeluaran udah dari 1 Februari. Nah, pengeluaran 1 Februari, pembangunannya juga dimulai 1 Februari. Mana tuh? Nah, nih. Proyek pembangunan gedung ditangani oleh PT Berlian Konstruksi yang dimulai pada 1 Februari 2018 dan berakhir pada 1 Februari 30 November 2018. Nah, berarti yang memenuhi ketiganya ini kan dari 1 Februari sampai 30 November 2018. Berarti periode kapitalisasinya itu dari 1 Februari sampai 30 November. Nah, ini tuh ada Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ada 10 bulan. Terus kita ada data pinjaman khusus. Ternyata pinjam khusus itu ada senilai 1,2 M dengan tingkat bunganya itu 10%, yang dimulai dari 1 Januari 2018, sama ada yang kita keluarin di 1 Mei 2018. Senilai berapa? 2,4 M dengan tarif 10,5%. Nah, dapatlah total pinjaman khususnya itu 3,6. Nah, terus untuk pinjaman umum di bawah, ternyata dia itu ada notes payable sama bonus payable. Nah, notes payable-nya itu 700 juta, bonus payable-nya itu 900 juta. Ternyata di luar itu dia nerbitin saham senilai 7,5 miliar. Nah, dari 500 lembar, terus fair value-nya 15, par-nya 10.000. Nah, udah kayak gitu, itu data-datanya. Terus yang ketiga, kita menentukan WAE. Nah, ini daftar pengeluarannya. Nah, 1 Februari, dia itu ada pengeluaran senilai 150 juta untuk pemerataan dan penyiapan tanah. Berarti ini masuk. Dan dibayar pakai PK dulu. Pinjaman khusus. Karena 1 Februari itu tuh kita udah punya pinjaman khusus yang dari 1 Januari. Nah, dia itu keluar 150, kita punya PK dari 1 Januari itu 1,2. Berarti sisa PK-nya itu 3.450. Astaga. Nah, terus terus yang 2 Februari kita ada keluar 50 juta. Dari mana? Dari 120 juta dikaliin sama 10/24. Karena terhitung dari 2 Februari. 2 Februari sampai akhir periode kan. Periode kapitalisasi. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ada 10 bulan. 10/24 karena dia 2 tahun. Nah, dapatlah 50 juta. Ini pengeluaran baru 200 juta. Nah, terus 1 Maret dia ada pengeluaran senilai 1 miliar. Berarti kan di total ini 1,2. Berarti masih mencukupi dari pinjaman khusus yang awal gitu. Senilai 1,2. Nah, berarti masih pakai PK. Nah, berarti nggak ada penggunaan PU di sini 0, berarti WAE-nya juga masih 0. Nah, terus 1 Mei dia ada pengeluaran 1,6. Nah, 1 Mei ini kita udah bisa pakai pinjaman khusus yang kedua. Nah, kita punya pinjaman khusus 2,4 sisanya, terus kita pakai 1,6, berarti kan sisa lagi 800. Di sini karena masih pakai PK, di sini nggak ada WAE. Nah, terus pas 1 Juni 2018 ada pengeluaran 900. Karena sisa PK lagi 800, berarti yang kita alokasikan ke PU itu ada 100 juta. Nah, dikali fraksinya itu 6/10, berarti dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, 6 Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November.
Desember. Nah, karena periodenya itu 6, dari Juni ke November itu 6, tapi kita tetap per 12. Jadi kalau ini digabungin itu bakal jadi 6 per 12 gitu. Nah, fraksinya sama kayak aku bilang tadi, pertama 6 per 10 dulu, baru dikali 10 per 12. Nanti intinya sama, jadi 6 per 12 gitu. Nah, dapat ternyata WAE-nya itu 50 juta. Nah, pas 31 Juli ada keluar 6 miliar. Dipakai PU, masuk sini. Terus 30 September juga sama, 1 November juga sama. Nah, masuk ke WAE semua. Totalnya dapat 2,12 miliar. Nah, itu udah dapat si WAE. Nah, terus langkah keempat kita nyari WIR-nya. Nah, sama kayak tadi, karena dia pinjaman umumnya itu ada lebih dari satu, makanya kita totalin dulu semua. Dari notes payable yang bunganya 84 juta dapat dari 700 dikali 12%, terus bonds payable 900 dikali 10% dapat 90 juta, ternyata total bunga pinjaman umum itu 174 juta. Nah, total pinjaman umum semuanya itu 1,6. 1,6. Nah, terus untuk nyari WIR tinggal dibagi aja. Nah, 174 dibagi sama 1,6. Dapatlah 10,88%. Nah, terus untuk langkah yang kelima, yaitu kan kita mencari bunga aktualnya yang mana sih yang kita kapitalisasiin. Nah, untuk bunga aktual, yang PK, yang pertama itu kan ada 1,2 tuh. 1,2 M, 1,2 M dikali interest rate-nya dia 10%, periode kapitalisasinya dia itu 5/6 dapatlah bunganya 100 juta. Nah, untuk yang 1 Mei juga sama, 2,4 dikali tarifnya dikali fraksinya. Itu dapatlah 147. Total bunganya itu 247, terus dikurangi sama interest revenue yang 50 juta. Nah, untuk interest revenue, itu tuh yang kita perhitungkan itu, yang boleh kita pakai pengurang itu cuma interest revenue dari pinjaman khusus. Kalau interest revenue dari pinjaman umum, itu tuh nggak boleh kita kurangin. Di sini tuh ada resedistif. Investasi dari pinjaman khusus itu 50 juta, dan penghasilan bunga dari investasi pinjaman umum 25 juta. Nah, ini tuh nggak boleh, cuma boleh pakai yang pinjaman khusus saja. Nah, dikurangi 50 juta, dapatlah 197 juta. Nah, terus pinjaman umumnya juga sama, nominalnya 700, interest rate-nya 12%, periode kapitalisasinya 5/6, terus 10/12. Dikali bunganya 70, dapatlah 70 juta. Nah, untuk bonds payable juga sama, dapat 75 juta. Yang totalnya dapat 145 juta. Nah, avoidable interest kita tinggal masukin WHE yang 2,12 miliar, dikali sama WHIR-nya 10,88%, dapatlah ternyata 230. Nah, kebetulan di sini yang lebih rendah ternyata bunga aktual dari pinjaman umumnya, bukan avoidable interest. Nah, biasanya kan yang lebih tinggi tuh yang si bunga aktualnya. Nah, ternyata di sini yang lebih tinggi itu si avoidable interest. Jadi tetap yang lebih rendah yang ini. Berarti yang kita kapitalisasiin itu 145 juta ditambah sama 197 juta. Dapatlah 342 juta. Gitu. Nah, terus untuk bunga, hmm, terus untuk bunga ini kan untuk jurnal, ini kan tinggal jurnal biasa yang pengeluarannya aja. Jadi building pada cash, ini pada cash. Nah, itu biasa masih pakai yang di tabelnya tadi. Masih pakai yang di tabelnya tadi. Nah, dari sini nih. Jadi, interest expense pada cash ini tuh masih yang aktualnya ya. Masih ini di sini. Ini, oh enggak di sini. Nah,
interest expense kita masih pakai yang aktual. Nah, dari yang dari yang 247 ini, dari aktualnya PK sama dari aktualnya si PU. Nah, dapatlah dia 392, ya dapatlah 392 juta. Ingat ini masih yang aktual. Terus kita menjual si revenue. Jadi, cash pada interest revenue sebesar berapa? Sebesar investasi yang kita dapetin, itu tadi 50 juta. Nah, terus kita mengkapitalisasikan si expense-nya tadi ke building-nya. Nah, dapatlah senilai 392 didapat dari yang kita kapitalisasiin. Nah, jadi 247 ditambah sama 145. Nah, masih yang bunga aktualnya si PK yang belum dikurangi sama interest revenue. Nah, dapatlah 392 juta. Nah, terakhir baru kita nutup si interest revenue pada building. Sebesar interest revenue-nya, sebesar 50 juta. Nah, kalau misalkan dia digabung, jurnalnya bakal jadi building senilai 342, senilai yang kita kapitalisasikan di sini. Kalau di jurnal dicari dari jurnal ini juga bakal sama. Terus interest expense-nya nggak ada karena udah ditutup semua. Karena ternyata avoidable interest-nya itu ternyata lebih besar dari pinjaman umumnya gitu. Makanya dia nggak ada. Nah, terus ditutup pada apa? Ditutup pada cash gitu jurnalnya. Oke, sampai sini apa ada yang mau ditanyain sebelum aku tutup? Oke, nggak ada ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku kasih, yang bisa aku jelasin. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam penjelasan, mungkin terlalu cepat gitu atau masih uh, kurang bisa dimengerti gitu. Ya, semoga bisa bermanfaat dan yang baik. Terakhir sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang udah kita pelajari ini bisa bermanfaat dan baik. Semoga dilancarkan UASnya, nggak ngeblank. Kalaupun ngeblank, semoga langsung tercerahkan gitu. Semoga bisa balik ke normal lagi, hasilnya memuaskan. Apa yang didapat hari ini bisa tetap ingat sampai nanti. Terus semoga nilainya bagus-bagus, semoga nilainya di atas 90 semua. Karena 100 pun sebenarnya di atas 90. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, makasih semuanya. Terima Makasih. kasih, Kak. Oke, Makasih ya, Rosinta. Terima kasih. aku izin live Mau ya. foto dulu nggak? Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Belum ku